warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Kurnianingsih dari SMPN 2 Cijambe, CGP Angkatan 6. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching dengan rekan sejawat saya yang bernama Ibu Dida Egawati yang mengajar bahasa Inggris. Sudah siap Bu Ega? Siap. Bu Ega kan ngajar bahasa Inggris di kelas 7 ya. Nanti saya akan mencoba observasi ke kelas dan saya nanti ketika Ibu mengajar akan menuliskan beberapa catatan mengenai Ibu mengajar. Nah, boleh ya Bu ya? Nanti boleh saya akan ke kelas. Kelas mana ya Bu nanti yang akan Ibu ajar, kemudian saya akan menghadirinya. Kelas yang akan Ibu masuki kelas yang mana ya Bu? Kelas 7A. Kelas 7A. Terus materi yang akan diajarkannya kira-kira apa Bu? Buat materinya paling main activity. My School activity. Kelas 7. Nah, kemudian yang Ibu persiapkan sebelum mengajar itu apa saja Bu? Mungkin SMP. Terus RPP sudah disiapkan ya Bu ya. Pelaksanaannya besok mungkin ya Bu ya. Dari sekarang kan hari Senin, besok berarti Selasa ya Bu ya. Nah, kemudian dalam RPP itu, dalam RPP-nya ada tujuan tentunya kan ya Bu ya. Nah, tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti di kelas 7 itu apa Bu? Tujuan pembelajarannya mungkin akan menyebutkan aktivitas pembelajaran pada masa pandemi Bu. Masa pandemi ya. Masa pandemi. Itu saja. Nah, dalam pembelajaran itu metode yang akan Ibu gunakan. Metodenya metode apa? Mungkin kalau metodenya demonstrasi ya Bu. Jadi anak akan membacakan, kemudian nanti akan ada yang tampil ke depan membacanya. Nah, dalam metode demonstrasi itu nanti yang Ibu Ega lakukan nih langkah-langkahnya dalam pembelajaran itu apa saja Bu? Langkah-langkahnya ya kira-kira garis besarnya gimana seperti apa? Seperti biasa ya Bu, doa, setelah doa datang hadir siswa, kemudian kalau saya anak itu nanti mengikuti apa yang saya baca. Nanti saya dulu yang baca, kemudian diikuti oleh anak percakapannya. Setelah itu saya akan mengelompokkan anak-anak untuk perwakilan maju ke depan. Berapa orang itu yang ke depannya? Kan ada 4 kelompok, jadi berarti satu kelompoknya 2 orang buat baca percakapannya. Terus Ibu dalam mengelompokkan si anak itu, Ibu mengelompokkannya berdasarkan apa itu Bu? Mengelompokkan anaknya berdasarkan kesiapan belajar anak. Belajarnya. Ingat dari kesiapan belajarnya. Kira-kira nih dalam metode demonstrasi yang akan Ibu lakukan nanti, menurut Ibu ini perkiraan saja dulu, kira-kira ada tidak tantangannya nih? Siswa itu akan seperti apa tantangannya dalam pembelajaran nanti? Mungkin anak pasti ada yang merasa bosan gitu Bu, atau pembelajarannya kurang mengasihkan, paling kayak gitu. Biasanya tuh kurang berani atau berani tuh Bu kalau disuruh ke depan? Biasanya kurang berani sih. Ya. Seperti itu mungkin tantangannya ya. Nanti kita lihat besok ya Bu, bagaimana anak itu setelah kita mengadakan atau Bu Ega mau pembelajaran di kelas. Nah, mudah-mudahan ini apa yang akan Ibu laksanakan besok, nah sudah Ibu siapkan, sudah Ibu rencanakan, bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan besok dan diberikan selalu kelancaran. Amin. Terima kasih ya Bu Ega ya. Sama Bu. Besok ya Bu ya kita bertemu di kelas. Terima kasih, mangga. Gimana Bu Ega nih, sehat? Alhamdulillah Bu. Tadi
kan Bu Ega udah ngajar ya. Gimana nih perasaan Ibu ketika Ibu mengalami kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Gimana nih perasaannya? Coba. Ya tadi sih menurut saya ya Bu, anak-anak itu saya merasa anak itu di kelas itu yang belajarnya itu kurang antusias, jadi gimana ya, kurang semangat gitu Bu. Terus gimana nih Bu, saya mengharapkan solusi atas pembelajaran saya yang tadi tidak membosankan, yang kurang antusias dari anak-anak. Nah, menurut Ibu ya, tadi kan kata Ibu tuh anak-anak itu kurang antusias. Nah, kira-kira yang membuat murid itu tidak antusias dalam pembelajaran Ibu, apa itu Bu? Mungkin karena pembelajaran saya atau yang saya berikan kepada anak sedikit membosankan, atau mungkin anak-anaknya yang lagi tidak semangat gitu Bu belajarnya. Ya, bahasa Inggris itu ya. Misalnya belajar saya bahasa Inggris, jadi anak-anak kurang terlalu tertarik gitu sama belajar bahasa Inggris. Nah, kalau seperti itu, menurut Ibu ya, kalau anak itu supaya menjadi antusias dalam pembelajaran Ibu, kira-kira apa saja nih yang bisa membuat anak itu antusias dalam pembelajaran? Mungkin anak-anak yang menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak membosankan gitu di dalam kelas kayak gitu. Oh iya, seperti itu. Saya sependapat tuh dengan Ibu. Lalu Lalu menurut Ibu nih ya, kira-kira yang bisa membuat anak atau murid itu menjadi asik, tidak bosan dalam pembelajaran itu, kira-kira seperti apa pembelajaran yang bagaimana? Mungkin pembelajarannya harus diawali dengan ice breaking, terus anak-anak tuh dikasih game-games yang menarik kayak gitu Bu, supaya anak-anak belajarnya lebih semangat lagi gitu. Betul ya. Selain itu mungkin menggunakan apa misalnya selain game itu kira-kira sumbernya ya Bu ya, sumber belajarnya yang membuat anak itu menjadi antusias menurut Ibu apa? Mungkin supaya anak-anak lebih antusias, sumber belajarnya itu kita ambil dari video YouTube atau juga dari artikel atau blog yang lebih menarik, yang bergambar kayak gitu kan. Kalau bahasa Inggris anak-anak nggak ngerti gitu ya Bu bahasanya, jadi kan kalau dikasih gambar yang lebih menarik mungkin anak-anak jadi semangat buat belajar gitu. Bahasa Inggris ya Bu ya, itu Iya. sama saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah betul Bu, betul sekali itu. Yang saya yakin nih, Ibu itu kan IT-nya pinter, jago lah ya, masih muda. Jadi kalau menggunakan media pembelajaran yang diambil dari YouTube dan sebagainya itu pasti akan bisa menjadikan pembelajaran itu lebih menarik. Saya yakin itu Bu, betul. Jadi sekarang rencana Ibu nih untuk kedepannya sehingga permasalahan ini bisa selesai dalam pembelajaran itu ya, supaya selesai masalahnya itu kan kurang antusias. Nah supaya tidak membosankan, supaya anak itu antusias lagi, menurut Ibu dalam pembelajaran itu penyelesaiannya seperti apa masalah itu? Mungkin rencana pembelajaran saya akan memberikan video yang lebih menarik. Mungkin kan kalau zaman sekarang anak-anak tuh lagi suka TikTok ya Bu. Iya, TikTok. Mungkin saya akan kayak kalau belajar nyanyi mungkin saya dikasih video dari TikTok kayak gitu. Terus apa juga sumber-sumber artikel yang lain kayak gitu Bu. Bagus itu Bu, rencana Ibu seperti itu, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Terus Ibu rencanakan seperti itu, kira-kira nih komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sebutkan tadi itu seperti apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber-sumber yang lebih menarik kayak gitu Bu. Sumber belajar untuk pembelajaran yang lebih menarik. Bagus sekali Bu, saya mendukung loh rencana Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan kita. Semoga kita itu menjadi guru yang selalu dirindukan, selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak itu ya Bu ya. Amin ya Rabbal alamin. Nanti saya tunggu perkembangannya ya Bu ya. Kira-kira kapan nih akan waktunya untuk Mungkin minggu depan ya Bu. minggu depan pas pembelajaran di kelas 7 ya, kelas 7 ya. Ya kira-kira minggu depan ya Bu ya. Baik, nanti
kita akan tunggu atau ibu akan tunggu bagaimana ibu nanti setelah menggunakan pembelajaran yang ibu rencanakan tadi. Terus selain itu gimana sekarang setelah ibu ngobrol dengan saya gitu, setelah kita obrolkan, diskusikan, kira-kira rencana ibu, bukan rencana, apa sih namanya, perasaan sekarang gimana? Mungkin saya akan merubah Perasaannya jadi perasaan ya Bu. Perasaan ibu lega atau gimana, atau Enggak sih Bu. setelah sharing Ya, gitu ya, sharing. setelah sharing tadi apa yang ibu hadapi, kendala yang ibu hadapi di kelas, agak legaan sekarang. Agak Iya. tenang gitu. Alhamdulillah, ya mangga. Ya, terima kasih Bu atas solusinya. Ya, sama-sama ibu. Tunggu ya Bu ya, minggu depan Insya Allah kita minggu lihat depan. perkembangannya bagaimana ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk melakukan pembelajaran dengan Ibu CGP hebat. Ya. Pasca coaching supervisi akademik ini memang dimaksudkan, jadi setelah open class ada supervisinya paskanya dengan alur Tirta gitu. Jadi alur ini bunya Bu CGP ini ya udah hebat, dan bisa melaksanakan alur-alurnya. Karena Ega itu tidak terasa dinilai nggak, atau dinilai atau di apa ya, perasaannya tadi kan udah gimana, ditanya-tanya itu merasa dinilai atau iya, jadi dengan obrolan santai. Nah, catatan yang penting di sini itu, jadi mesin coach itu tidak langsung beri solusi, tapi bisa menggali agar coach, jadi sebagai teman sejawat Neng Ega yang sudah praktek mengajar, tapi berusaha menemukan masalahnya sendiri. Ya, tadi kan Neng masalahnya apa tadi? Pembelajarannya kurang tidak menarik atau anak kurang antusias. Nah, Neng digali potensinya. Nah, apa masalahnya kira-kira gitu? Oh iya, ternyata biar anak menarik itu harus solusinya Neng bisa mengembangkan sendiri pakai ice breaking, pakai game. Kemudian digali lagi ke ibunya. Selain itu misalkan dengan sumber belajar. Oh iya, sumber belajarnya bisa dipadukan dengan kemampuan IT Neng yang sudah oke. Gitu. Anak sekarang kan video sekarang lagi model TikTok. Iya. Neng sudah menyampaikan, oh iya Bu, saya mau pakai TikTok. Nah, jadi kita juga satu sisi akan memanfaatkan kemampuan anak, hobi anak, TikTok lebih bermanfaat untuk pembelajaran. Jadi tujuan sekarang itu sebenarnya ini. Jadi supervisi akademik itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tapi adalah prinsip coaching ini. Nanti si coach akan menggali untuk menemukan masalahnya coachingnya itu dan mencari solusinya dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Gitu. Oke, terus terakhir juga alur cerita yang terakhir yaitu tanggung jawab. Itu ada kesepakatan bagaimana nih, mau kapan, terus siapa saja yang bisa membantu untuk itu supaya terlaksana. Jadi tidak cul setelah kita sharing, kita baru sharing bahwa kemana, tapi ada tindak lanjut dan istilahnya mah tanggung jawab tadi. Ya Bu ya, selamat ya, semangat untuk Ibu, terus terima kasih. belajar. Ya, kita juga belajar nih sama ya demi siswa, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Begitu. Iya, selamat dan semangat untuk ke depan. Terima kasih. Ininya CKP hebat dan Ega calon CKP juga ya. Nanti tahun depan Nah, angkat tahun 9.